baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Amira, Nova, Selin, Agung. Oke semuanya, apa yang masih ada yang belum dipanggil? Udah semua Bu. Alhamdulillah masih semua ya. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ingat Bu. Tentang makanan halal dan haram. Betul. Coba apakah makanan halal itu? Makanan yang baik untuk dikonsumsi Bu. Dan makanan haram? Makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi Bu. Betul sekali. Nah, baik, minggu ini Bu akan mengajarkan kalian tentang materi haji dan umroh. Ada yang tahu haji itu apa? Belum tahu? Belum tahu. Jadi haji adalah menurut bahasa itu sengaja untuk menuju ke tempat yang diagungkan. Nah, yang diagungkan itu apa? Ka'bah atau Baitullah, betul. Nah, sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan perintah Allah, untuk melakukan ibadah. Nah, seperti apa ibadah itu? Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf dan sebagainya. Lalu untuk mendapat keridhaan Allah juga dan ditentukan pada waktu tertentu. Nah, hukum haji ini yaitu hukumnya adalah wajib ain, yaitu sekali seumur hidup. Dan pada Quran surah haji itu pada Quran surah Ali Imran ayat 97. Lalu apa saja syarat wajib haji? Yaitu ada 5. Bagaimana jika ada anak kecil yang haji gitu? Karena di sini syarat wajib hajinya itu adalah balik. Salah satunya boleh hajinya itu sah, tetapi ketika sudah dewasa nanti maka dia wajib untuk melaksanakan hajinya kembali dengan memenuhi syarat wajib haji. Bagaimana dengan yang budak? Ini kan merdeka ya. Bagaimana dengan budak gitu? Maka dia ketika sudah merdeka harus melaksanakan hajinya kembali. Bagaimana jika orang itu tidak mampu Bu? Nah, dia tidak diwajibkan untuk berhaji. Jadi rukun haji ini ada 6. Yang pertama ada ihram. Ihram itu berniat. Rukun haji yang paling pertama yaitu berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti sebagaimana kita sholat, pertama-tama adalah takbiratul ihram. Jadi kita kalau melaksanakan rukun haji yang pertama itu adalah ihram. Yang kedua ini wukuf. Nah, wukuf ini yaitu ada di padang Arafah. Mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbitnya fajar. Lalu ada juga tawaf. Tawaf ini yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu ada sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Tahallul yaitu mencukur dan menggunting rambut sekurang-kurangnya yaitu 3 helai rambut. Dan tertib, jadi semuanya harus berurutan. Lalu ada wajib haji. Oke, wajib haji itu ada 7. Yang pertama itu ada berihram sesuai miqatnya. Yang kedua bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga bermalam di Mina. Yang keempat melontar jumrah akidah. Yang keempat itu melontar jumrah Aqobah. Jadi yang kelima itu ada melontar jumrah ula, dan Aqobah. Yang
Mikot zaman ini yaitu waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji dari melaksanakan haji sampai berakhirnya haji telah ditentukan tidak dapat dikerjakan pada sembarangan waktu yaitu mikot zamani. Sedangkan mikot makani yaitu tempat bermulanya ihram bagi orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Nah, di mikot makani ini terbagi menjadi menjadi 7. Yang pertama ini ada rumah masing-masing di Mekah. Yang kedua ini ada Dzulhulaifah. Yang ketiga itu ada Zufrah. Yang keempat ada Qarnul. Yang kelima ada Yamlam. Yang keenam ada Zatul Irq. Dan yang ketujuh ada ini masing-masing. Nah, di sini contohnya itu ada Ka'bah utara, oke baik. Mikot makan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ini ada di rumah masing-masing di Mekah, yaitu orang-orang Mekah. Yang kedua itu ada Dzulhulaifah. Yang ketiga ada Zufrah. Yang keempat Qarnul Manzil. Yang kelima itu Yamlam. Keenam Zatul Irqin. Dan yang ketujuh adalah negeri masing-masing. Itu orang-orang yang mau ke Mekah. Nah, baik, dari sini ada yang masih belum paham atau yang ingin bertanya? Sudah paham Bu? Ya. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kelompok masing-masing 2 kelompok. Ibu akan berikan masing-masing 2 orang 1 kelompok. Nah, sudah Ibu berikan gambarnya. Kelompok 2. Kalian amati gambar tersebut lalu kalian presentasiin. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya Bu. Oke baik. Kelompok pertama sama kedua udah bisa maju. Udah Bu. Kelompok pertama silakan maju ke depan. Amira. Ya. Jadi untuk gambaran pertama yaitu orang-orang yang memasuki pesawat membawa tas dan memakai baju ciri khas orang yang mau berangkat haji dan umroh dari Indonesia. Ada yang ingin ditambahkan? Untuk kelompok kedua silakan. Untuk gambar yang kedua, ribuan orang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan memakai pakaian
dari yang materi hari ini, apa ada yang masih belum paham? Saya Ya, baik. Apa? bagaimana jika berhaji tetapi uangnya masih berhutang, Bu? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Apakah boleh kita berhaji tapi uangnya berhutang? Jawabannya itu boleh, tapi ketika kita meminjam, kita tidak boleh memakai uang pinjamannya yang berbunga. Maksudnya itu yang ribawi gitu, yang pokoknya nggak ada bunganya, tidak boleh. Tapi di Indonesia tuh fatwa melarang untuk berhaji tapi pinjam, karena kalau kebanyakan orang yang meminjam untuk berhaji itu akan banyak juga orang yang berhaji tapi berhutang. Gitu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, kalian coba. Misalnya ada orang yang sudah 3 kali naik haji, tapi mau daftar lagi, gimana, Bu? Bagaimana jika seseorang berhaji 3 kali tapi dia mau daftar lagi gitu? Nah, jawabannya itu boleh. Hukumnya itu jadi sunnah, bukannya wajib, karena haji itu diwajibkan dalam seumur hidup sekali saja. Sudah paham, Selin? Paham, Bu. Makasih. Sudah 3. Baik, semuanya alhamdulillah sudah mengerti dan sudah paham materi kali ini. Jadi kesimpulannya, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan sebagainya untuk memenuhi perintah Allah, untuk mendapat keridhaannya juga dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, minggu depan Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu kalian bikin video cara mempraktikkan manasik haji dan diupload di YouTube. Lalu mengerjakan LKS halaman 10 sampai 12. Untuk minggu selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi ini, tetapi lebih membahas